Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah router ya, router dari Vsol. Ini di Expon ya teman-teman. Dia support untuk GPON, juga support untuk EPON. Untuk spesifikasinya dia itu dari seri V2801 RGW teman-teman, dengan alamat IP default 1.1, username password default user, wifi SSID, dan passwordnya 1-8. Untuk powernya dia 12 volt DC ya teman-teman. SN nya di sebelah sini. Oke, langsung saja kita buka produknya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dia mengatakan bahwa router Vsol ini dia Expon, dia bisa EPON, dan dia juga bisa GPON teman-teman, dual mode. Dan dia memberikan juga perlindungan, juga dia support di frekuensi 802.11n ya teman-teman. Nah, kita langsung saja buka produknya seperti apa. Kita lihat isi di dalamnya. Untuk dalamnya seperti ini ya teman-teman. Cuma ada buku panduannya ya. Kemudian ada routernya, ini yang utama, dia dilapisi oleh busa seperti ini penampakannya. Kemudian kita juga mendapatkan power adapter ya teman-teman, power adapter 12 volt DC. Kita geser dulu. Jadi seperti ini penampakan routernya. Di sini ada logo Vsol dan nama Vsol, ada indikator WiFi, LAN, WAN, PON atau loss, dan juga power. Yang kita lihat di bagian belakang ya, seperti informasi-informasi yang ada di kotak routernya tadi ya teman-teman. Ya, seperti jenis sistemnya, spesifikasinya, dan sebagainya. Kemudian di sini dia memiliki dua sungut ya. Dia punya dua sungut. Di sini ada DC 12 volt, ada tombol on off, kemudian ada slot untuk hard reset, ada satu port LAN, dan juga tentu saja ada slot atau port PON-nya ya teman-teman, di bagian sini. Oke, langsung saja kita tes ya, dan kita coba konfigurasi seperti apa router ini. Kita langsung colokkan saja adapternya. Kita langsung saja adapternya ke routernya ya teman-teman. Kita pencet terlebih dahulu. Jika indikator power, kemudian wifi, dan PON-nya sudah hidup, berarti router ini siap untuk dikonfigurasi atau disetting ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke proses konfigurasi. Ini kita masuk ke, oke, kita akan setting menggunakan HP teman-teman. Ini untuk konfigurasi. Oke, di sini sudah muncul SSID-nya Vsol ya. Kita pencet. Passwordnya tadi kita bisa lihat di belakang sini ya, 1-8 teman-teman. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita hubungkan. Nah, sorry ngebul teman-teman. Nah, jika sudah terhubung, sorry teman-teman,
Dan jika sudah terhubung, kita masuk ke proses konfigurasi di webnya ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke Google Chrome dan masukkan alamat IP defaultnya tadi yang ada di belakang router, itu 192 192.168.1.1 dan kita pencet enter teman-teman. Nah, kita akan dibawa ke login webnya. Nah, di bagian ini untuk username kita masukkan admin ya teman-teman, dan passwordnya untuk super admin. Kalau di belakang router tadi ada ada username dan passwordnya itu user ya, itu hanya untuk konfigurasi terbatas ya teman-teman. Untuk super adminnya itu std onu 101. Nanti saya akan tuliskan untuk passwordnya di deskripsi ya teman-teman, atau di bagian video nanti saya akan cantumkan. Nanti kita masukkan kode verifikasinya. Nah, jika berhasil kita akan diminta untuk mengganti password login webnya ya. Sorry tidak terlihat. Nah, di sini kita masukkan tadi passwordnya std onu 101 seperti ini ya teman-teman. Nah, dan kita bisa ganti lagi passwordnya dengan password yang baru, misalkan admin. Passwordnya kita konfirmasi lagi admin. Nah, seperti ini. Ini kita ganti dengan password yang baru yaitu admin ya teman-teman. Kita submit atau simpan. Enggak mau teman-teman, kita tambahkan 123. Kita submit teman-teman. Oke, submit sukses. Kita pencet oke dan kita akan diminta untuk masukkan username dan passwordnya lagi. Untuk username-nya tetap admin, dan passwordnya karena sudah kita ganti tadi menjadi admin 123. Kita masukkan kode verifikasinya lagi 7KQJ. Kita login. Nah, kita akan dibawa masuk ke menu-menu routernya teman-teman. Menu-menu yang ada di routernya. Untuk menu-menunya di sini ada device info, ada device info, one info, phone info, dan user info ya. Misalkan teman-teman mau melihat redamannya, kita bisa masuk ke phone info. Nanti terlihat ya di sini ya, di bagian RX powernya nanti terlihat di sini kalau sudah kalian teman-teman colok ke jaringan kita. Nah, untuk konfigurasi advance-nya kita masuk ke menu network ini teman-teman. Saya tidak lihat ya. Menu network. Kemudian setelah kita pencet menu network, kita masuk ke WAN. Nah, ini untuk mengkonfigurasi bagian data PPPoE-nya ya teman-teman. Tidak terlihat. Nah, di sini. Nah, caranya kita add new one, kemudian modenya kita pilih root, kemudian connection modenya kita pilih PPPoE. Nah, jika teman-teman menggunakan VLAN, silakan diaktifkan VLAN-nya. Jika tidak menggunakan VLAN, ya silakan dikosongkan saja atau tidak usah di enable ya. Tapi kalau misalkan menggunakan VLAN, silakan diisi di bagian VLAN ID. Nah, untuk frekuensi 802.1p nya ini silakan bisa diisi sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan username dan passwordnya
username dan password PPOE nya bisa sampai teman-teman sinkronisasi dengan data yang ada di server teman-teman. Misalkan di sini saya 01, misalkan dia dari pon 101 kepet, dan passwordnya misalkan 12345, dan kita submit di sini. Kita submit. Untuk VLAN ID saya enable dan kita submit. Dia otomatis akan menyimpan, teman-teman. Nah, kemudian untuk konfigurasi advance-nya untuk mengubah nama WiFi dan juga kata sandinya, kita masuk ke bagian WLAN 2.4 giga ini ya. 2.4 G. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi SSID dan juga passwordnya, teman-teman. Di bagian SSID bisa teman-teman rubah di sini. Nah, kemudian di sini bagian passwordnya ada di sebelah sini. Ya, untuk mengubah channel dan channelnya ada di sebelah sini. Misalkan kita rubah ke 5 dan frekuensinya kita rubah ke 20 MHz misalkan. Nah, kita bisa rubah di sini. Kita nanti bisa klik submit jika sudah selesai mengganti nama dan juga channel. Misalkan di sini kepet ID. Ya. Kepet ID, dan seperti ini kurang lebih konfigurasinya. Untuk passwordnya silahkan disesuaikan. Jika sudah, nanti teman-teman bisa submit ya. Nah, untuk mengaktifkan fitur remote management, teman-teman silakan masuk ke menu security ya, teman-teman. Security, dan di security di menu firewall. Nah, firewallnya ini kita disable saja, teman-teman, atau kita buat low. Ini kita submit. Nah, dia sudah sukses. Kemudian kita masuk ke login privilege. Nah, login privilege ini yang kita hidupkan itu di bagian ping. Ini kita aktifkan, submit. Kemudian di bagian HTTP kita hidupkan juga one-nya. Nah, ini sudah bisa di remote, teman-teman. Router visualnya sudah bisa di remote. Nah, kurang lebih seperti itu saja cara untuk mengkonfigurasinya. Router visual ini cukup mudah. Dan misalkan teman ingin lebih advance lagi, bisa teman-teman setting lagi di bagian menu-menu yang lain. Tapi untuk konfigurasi dasarnya seperti itu tadi. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu aja video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.